sebagai ini ya, kasihan yang sudah bergabung dari tadi, yang tertinggal kalau tersesat nanti ditanggung penumpang masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Recording in progress. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bu Kaprodi, Bu Dr. Haja Zuyun Sunairam MPD, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu mahasiswa PPG yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bermuwajahah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan yang paripurna sampai selesai PPG ini. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menempatkan jadi zaman jeliyah zaman Islamiyah yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahap PPG, proses PPG mulai dari pendalaman materi, lokakarya hingga PPL. Dan saatnya bagi Bapak Ibu untuk berjuang kembali setelah ini dalam UKM PPG yang mana di dalamnya ada uji kinerja dan uji pengetahuan. Pada pagi hari ini kita akan mencoba sosialisasikan terkait dengan LMS UKIN dan juga mereview sedikit persiapan Bapak Ibu sekalian terkait dengan UKIN yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu sampai sejauh mana sampai saat ini persiapan Bapak Ibu karena nanti waktunya terbatas untuk mengunggah berkasnya di UKIN. Untuk itu, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Kaprodi, Bu Dr. Hajayun Zunairah MPDI untuk memberikan sambutan serta arahan terkait dengan persiapan Bapak Ibu dalam uji kinerja. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Saudara Yuyun Sunairah. Baik, terima kasih Pak Eko yang sangat-sangat membantu kita dalam pelaksanaan PPG kita mulai dari awal dan sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Bapak Ibu pagi hari ini sudah selesai melaksanakan serangkaian kegiatan PPG mulai dari awal, yakni mulai pendalaman materi, hampir 3 bulan yang lalu Bapak Ibu, yang tertatih-tatih seperti itu sampai di-reject sama dosen, diminta ulang membuat, dianggap kopas dan sebagainya. Bapak Ibu mengatur waktu masih awal, masih susah ya, masih beradaptasi seperti itu. Kemudian di perangkat pembuatan perangkat Bapak Ibu dikejar waktu, apalagi yang K2 sudah hampir tidak bisa bernafas, lupa karena saking banyaknya tugas-tugas. Kemudian ditambah dengan peer teaching dan diteruskan dengan PPL, ini juga sangat berkejaran waktunya. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu sudah selesai semuanya. Sudah selesai semua Bapak Ibu, wajib bersyukur ini. Sudah pada titik ini jenengan. Tidak semuanya bisa melaksanakan ini dengan sebaik panjenengan. Ada yang terseok, ada yang tertatih, ada yang berdarah-darah. Kayak apa aja. Tapi ada yang lancar, bagaikan jalan tol. Semuanya dimudahkan dengan hati yang gembira, sehingga semuanya bisa selesai tepat waktu.
Ini kita syukuri nggih. Saya sendiri selaku Alhamdulillah. pengelola atau dari Kaprodi senang sekali melihat Bapak Ibu progresnya sudah luar biasa. Selesai apapun itu yang kita harapkan, semoga Bapak Ibu nanti apa yang panjenengan dapatkan selama awal itu sampai akhir kegiatan ini diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Karena Amin. tujuan kita kemarin itu tugas-tugas itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, bukan hanya sekedar mendapatkan lulus, tapi adalah mengupgrade keilmuan panjenengan supaya nanti layak untuk menjadi guru profesional. Karena setelah ini Bapak Ibu akan menjadi guru profesional, maka yang menyandang, yang tersandang dalam pundak Bapak Ibu adalah guru-guru yang sudah berubah, yang sudah tidak lagi seperti yang kemarin, mulai dari mindsetnya, cara mengajarnya, ketersediaan atau menyediakan medianya, kemudian cara mengevaluasinya, semuanya harus sudah berbeda dari ilmu yang didapatkan sharing bersama-sama di PPG ini. Ini yang kami harapkan Bapak Ibu. Jadi besar sekali harapan kami, semoga Bapak Ibu benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu, hari ini agendanya adalah sosialisasi tentang LMS-nya UKIN. Ini Bapak Ibu supaya tahu seperti apa, karena UKIN ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Pendidikan secara bersama. Intinya UKIN dan UP itu adalah dilaksanakannya oleh panitia nasional, bukan dari kita, tetapi untuk pelaksana, pengawas, kemudian untuk penilai dan seterusnya itu semuanya dari dalam untuk UKIN-nya. Lamannya berbeda ya, lamannya UKIN dan lamannya UP nanti berbeda. Sumbernya berbeda ya Pak Eko, satunya dari Kementerian Agama, satu Kementerian Pendidikan Nasional. Oke, mohon maaf. Nah, di sini nanti Bapak Ibu otomatis akan, karena berbeda LMS-nya, maka harus disosialisasikan dulu nanti supaya tidak salah. Apalagi UKIN ini kendala yang paling tidak yang memunculkan supaya tidak lulus itu adalah karena kesalahan dalam upload. Yang kemarin sudah saya sampaikan, UKIN itu sebenarnya kan sudah kita siapkan di PPL ini, mulai dari portofolionya, kemarin kita beri waktu hampir 1 minggu penuh itu, semoga Bapak Ibu sudah siap semua, ini tinggal upload saja. Bagaimana, sudah siap ye? Sampun. Nah, itu bagus sekali. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke, saya tanya beberapa kelas kemarin sudah siap, tinggal penempatan, penataan, dan upload. Yang penting bahan-bahannya sudah ada, itu yang paling penting. Nah, kemarin sudah disampaikan itu tentang UKIN sudah kita siapkan, kemudian portofolio sudah kita siapkan, kemudian untuk video juga kita siapkan ketika kita PPL, intinya keilmuannya, modelnya, dan sebagainya sudah kita dapatkan, kemudian modul ajar juga sudah kita siapkan, insya Allah tinggal permak-permak saja, nanti ada waktu untuk permak-permak itu sehingga nanti bisa menjadi bahan UKIN. Nah, UKIN meskipun dilaksanakan di sini, Bapak Ibu, tetapi tetap pemantauannya LMS-nya dari pusat, sehingga akan jelas terlihat jika Bapak Ibu melaksanakan kesalahan. Lalu misalnya dari Kediri, LPTK Kediri meluluskan panjenengan. Itu tidak akan terjadi. Sehingga Bapak Ibu dimohon kerjasamanya tetap sesuai dengan aturan, tetap sesuai dengan tata tertibnya UKIN. Misalnya modul ajarnya harus lengkap, portofolionya harus lengkap, videonya harus bagus sesuai dengan yang kemarin sering disampaikan waktu PPL itu kan sudah menggunakan ini ukurannya UKIN ya. Saya kira seperti itu, nanti 40 menit tapi bukan lagi 15 menit. Terus kemudian jangan sampai salah dalam mengupload, ini penting sekali. Terus pastikan videonya, linknya itu bisa dibuka. Ini yang paling
paling sering ya. Kadang-kadang Bapak Ibu sudah menyampaikan linknya. Nanti video dan portofolio sebenarnya link ya yang disampaikan itu. Tapi linknya itu tidak bisa dibuka. Nah itu bahaya sekali. Sudah membuat sesuai dengan ketentuan, kemudian ternyata tidak bisa dibuka. Nah, itu bahaya. Jadi nanti dicek berkali-kali. Terus kemudian saya harapkan gini Bapak Ibu, proses upload, nanti mungkin ada waktu sekitar 3 hari untuk proses upload untuk portofolio, kemudian untuk apa itu namanya, modul ajar dan juga videonya. Tetapi, nah di sini saya harapkan panjenengan tidak usah memikirkan, masih besok saya perbaiki dulu, masih kurang 2 hari saya perbaiki dulu. Ini yang benar-benar nanti bisa menyesatkan. Karena apa? Nanti jenengan kalau sudah waktunya apa di deadline itu, di akhir deadline, kemudian se-Indonesia bareng ngupload, Bapak Ibu masih kesulitan. Seperti Bapak Ibu waktu PPL kemarin kan, mengupload video itu kan lama ya, sampai 2 jam, sampai gitu kan. Lah ini kalau bareng seluruhnya, kemudian waktunya itu sama-sama mendesak, ini nanti akan kesulitan. Nah ketika Bapak Ibu terlambat, misalnya upload itu kurang 3 menit, lalu habis di ujung waktu dan tidak terupload, maka tidak bisa lulus, seperti itu. Jadi LPTK kemarin kami janjikan kalau Bapak Ibu syarat rukunnya terpenuhi, semuanya sudah beres, insya Allah kami bisa bantu luluskan. Tapi kalau tidak terpenuhi, bagaimana kami bisa luluskan? Kan ngoten intinya. Jadi intinya aturan-aturan ini supaya Bapak Ibu benar-benar perhatikan dengan seksama. Tidak usah apa itu merasa nanti dulu, masih ada waktu. Itu benar-benar nanti kembalinya kepada Bapak Ibu. Dan kami tidak bisa bantu apa-apa. Yang penting LPTK itu sudah menyampaikan, Pak Eko itu sudah sedemikian rupa menata jadwal yang paling aman. Yang apa namanya menata jadwal dan nanti mungkin di-share ya Pak Eko di grup itu jadwal mulai awal mulai UKM persiapan UKM PPG ini sampai induksi dan seterusnya itu nanti sudah di-share ya kayaknya. Nah itu nanti diperhatikan betul-betul. Jangan sampai terlambat, jangan sampai nanti begitu ya. Nanti akhirnya nggak selesai. Itu yang kita tidak ingin kita tidak ingin harapkan yang seperti itu. Kemudian begitu pula dengan UP, itu UP-nya Bapak Ibu perhatikan betul. Nanti insya Allah sudah tidak ada lagi sosialisasi dari kami, yang ada sosialisasinya dari pusat itu untuk semacam mengenal LMS bersama. Artinya nanti sosialisasinya sudah bersama pengawas. Panjenengan misalnya mendapatkan pengawas dari UIN Jakarta misalnya atau dari Makassar misalnya, lah Bapak Ibu itu sudah nanti bersama-sama dengan pengawasnya, sosialisasinya juga bersama mereka, bukan lagi bersama kami. Sehingga hari ini betul-betul diperhatikan apa yang kami sampaikan, UP itu jangan sampai melanggar tata tertib. Nanti akan kami share posisi kamera nih Bapak Ibu di grup besar. Posisi kamera kalau saya lihat kemarin waktu tryout bersama tryout yang awal ya, karena masih awal, itu masih posisi-posisi masih banyak yang salah. Nanti akan kami share bagaimana posisi kamera yang benar sehingga Bapak Ibu bisa perhatikan itu supaya tidak dianggap curang. Karena kalau terlihat Bapak Ibu seperti menyembunyikan sesuatu, dianggap nanti ngerpek, dianggap nanti melakukan apa yang ini. Padahal kecurangan itu sedikit saja nanti sudah menimbulkan berita acara. Kalau sudah dapat berita acara nanti pasti dipertimbangkan tentang kelulusan. Eman gitu ya, sayang sekali. Jadi posisi kamera juga menentukan sinyal. Nah, sinyal itu betul-betul dicari. Nanti pas tryout ini Bapak Ibu, tryout ini ada 4 kali, kemudian kan 5 kali ya, kita usahakan 5 kali. Semoga ada waktunya. Ini nanti cari sinyal itu. Kalau misalnya Bapak Ibu di situ bagus, misalnya Bapak Ibu di teras atau di kamar sudah bagus, berarti besok UP-nya di kamar. Kalau misalnya di kamar ternyata tersendat-sendat, nanti Bapak Ibu mungkin di ruang tamu dan seterusnya mencari tempat. Atau bahkan kalau kurang bagus di kelas, di sekolah misalnya. Seperti itu. Jadi pas tryout itu sambil memastikan sinyal baik-baik saja. Tapi kemungkinan Kediri dan sekitarnya masih baik-baik saja. Cuman ya mungkin ada beberapa tempat yang misalnya Jombang yang ujung, Nganjuk yang ujung, bisa jadi nanti ya, Ponorogo yang ujung, bisa jadi nanti seperti itu. Maka pastikan sinyalnya itu tidak ada masalah, ngoten. Terus kemudian termasuk nilai, nanti panjenengan lihat hasil tryout-nya kok belum sampai 70, berarti jenengan perlu belajar lagi. Nanti pada saat tryout itu ada semacam bedah soal.
itu di situ pasti akan ada jebakan-jebakan soal. Soal itu mesti menjebak. Bapak Ibu nanti diharapkan tidak menghafalkan soal, tidak menghafalkan soal karena soal itu tidak akan muncul lagi. Tim UKM itu dalam satu kisi-kisi itu membuat minimal 5 paket soal. Nah, 5 paket soal itu diujikan 5 kali UP. Sehingga soal yang sudah diberikan tidak akan keluar lagi pada soal berikutnya. Tetapi model kisi-kisinya kan sama. Kemudian model-model pembuatan soal juga kemungkinan sama. Sehingga nanti seperti apa atau jebakannya itu, apa kata kuncinya, mana yang perlu diperhatikan supaya match dengan jawaban yang dipilih. Karena jawaban itu mesti mirip-mirip sekali, tapi menjebak. Nah gitu ya. Jadi cari kata kuncinya. Kata kuncinya yang mana di situ, baru nanti dibuat dijadikan dasar untuk dijadikan dasar untuk bisa menyelesaikan UP-nya. Ngoten. Bapak Ibu nanti UP-nya atau tryout itu akan dilaksanakan ini disesuaikan dengan jadwal. Bapak Ibu bukan diharapkan, diwajibkan ikut nggih. Ikut, semuanya ikut, manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti ada tryout lagi di malam hari. Kalau misalnya pagi tryout, malam itu masih bisa dibuka. Lah, itu jangan anggap bahwa saya nggak bisa pagi tak malam saja. Jangan begitu, atau saya bisanya pagi malam nggak usah, jangan begitu. Ambil kesempatan itu, Bapak Ibu, tidak semua LPTK dapat kesempatan pakai SEB seperti yang kita punya. Karena mereka tryout mungkin pakai Google Form. Lah nggak tahu kan bagaimana benarnya, bagaimana salahnya, hanya dilihatkan soal, sementara soal itu tidak akan keluar pada soal yang akan datang. Gitu kan? Ini soal adalah dari tim kita yang membuat. Jadi kita juga berimajinasi, kita membayangkan kalau kisi-kisi seperti itu, soal-soalnya mungkin seperti ini, prediksi-prediksi begitu ya. Nah di situ Bapak Ibu, jadi gini, usahakan pagi dan malam. Pagi tryout, kemudian mungkin siangnya atau besoknya itu ada pembahasan, malamnya tryout lagi, itu dilihat lagi, ikut tryout lagi. Karena apa? Dari tryout yang malam itu Bapak Ibu akan bisa lihat nilainya. Oh ternyata pagi tadi saya nilainya, saya 46 misalnya. Malam ikut menjadi 52 misalnya. Yang salah mana? Itu bisa dilihat. Jawabannya yang betul yang seperti apa, itu bisa dilihat dari hasil step itu. Kalau tidak step tidak bisa seperti itu. Ini manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak mahal, tidak murah Bapak Ibu untuk perjuangkan ini. Untuk mendapatkan SEB yang seperti ini, yang bisa diupdate segala macam. Jadi ambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan dirasa, yaitu tadi kebanyakan mahasiswa, bukan kebanyakan ya, ada yang seperti itu. Pagi nggak bisa, tak malam saja. Itu loh yang tidak pas itu. Coba itu benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? UP ini penentunya jenengan lulus dan tidak. Jenengan di sini berjibaku sampai berdarah-darah 3 bulan loh, sampai tidak ingat siapa-siapa, tidak ingat, sampai nggak becek barang, nggak buuh barang katanya kemarin itu. Kalau ada yang temennya ada yang punya gawe begitu, karena dalam rangka nutut nih tugas-tugas kayak gitu. Lah ini kalau misalnya UP ini nggak lulus kan eman banget. Jadi waktu yang sekarang mulai hari ini sampai menjelang UP, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dianggap remeh. Nanti yang tidak penting belakangan. Kalau ada becek, ada buah, nanti bisa kodok. Bisa kodok. Tapi utamakan yang ini Bapak Ibu, nggih. Utamakan betul ini. Eman banget gitu loh. Karena menentukan kelulusannya Bapak Ibu itu ya sekarang ini usahanya. Kalau kemarin itu kan proses untuk bisa ikut ya. Jadi prosesnya pendalaman materi lulus baru boleh ikut lokakarya ikut baru boleh PPL. PPL selesai baru boleh UKM PPG, kan begitu. Jadi yang kemarin itu syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah besok itu Bapak Ibu sudah mengikuti ujinya. Ini yang harus dituntaskan sampai Bapak Ibu yakin bisa lulus. Tidak ada yang bisa bantu setelah ini Bapak Ibu. LPTK sudah tidak bisa bantu lagi, kecuali dari panjenengan sendiri. Nanti terakhir itu sudah sampai kepada istihosah barang lo, diusahakan sama PP sama namanya LPTK. Ada doa bersama. Itu adalah upaya yang dohiron wabatinan dari LPTK. Panjenengan harus sikapi dengan positif. Nek kita ngumutin dari LPTK terus jenengan santai-santai, ya nggak tahu nanti hasilnya.
Kemudian yang selama ini terjadi ada faktor X juga ya Pak Eko ya. Faktor X itu adalah kita tidak tahu, seakan sudah jadi ketua kelas. Biasanya itu ngajari teman-temannya yang satu kelas, biasanya itu memberikan apa ya, kan ada tutor sebaya kan ya model kita pembelajaran. Jadi ada ngajari teman-temannya. Ternyata malah nggak lulus, itu juga banyak Bapak Ibu. Itu kita tidak tahu. Yang penting maka kita ada usaha, ada doa. Istighosahnya juga dipakai. Masa begitu loh, kita pokoknya memohonlah, memohon semuanya nanti. Intinya ada karena kita itu hanya makhluk, hanya pelaku. Sementara skenarionya sudah ada di sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan merasa, oh beres semua, saya sudah tryout, sudah lulus, saya sudah ini. Jangan ada kalimat yang seperti itu dalam hati. Yang penting tetap berusaha. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah semuanya akan dimudahkan, semuanya akan gampangkan dan panjenengan lulus. Harapan kami lulus 100%, 1 kali UP, Bapak Ibu. Nggih. Amin. Nggih. Satu lagi yang belum saya sampaikan tentang induksi offline, nanti Bapak Ibu akan diberikan induksi offline dalam 1 hari. Itu nanti yang Jombang bersama Jombang, yang Nganjuk bersama Nganjuk, yang mana Ponorogo bersama Ponorogo, yang Kediri kota dan kabupaten jadi satu. Itu nanti induksi offline itu adalah kita bertemu Bapak Ibu nggih, karena selama ini kita nggak pernah ketemu, hanya online saja. Nanti akan diparani nenggone apa namanya kotanya jenengan semua, yang Nganjuk bersama Nganjuk. Itu kita bagi tim PPG kita. Di situ kita insya Allah akan semacam bedah soal, diskusi bersama-sama, kira-kira soal yang menjebak ini yang mana. Kalau offline, meskipun 1 kali, insya Allah lebih intens, ya. Seumpama apa namanya mengajar itu lebih dekat, kemudian diskusi itu lebih enak, lebih gayang. Ya, harapannya begitu. Ini adalah upaya kami juga, salah satunya supaya nanti Bapak Ibu bisa lulus. Nanti itu juga ikuti dengan sebaik-baiknya. Nanti tanggal berapa ini? Tanggal 24 kalau tidak salah, tanggal 24 Oktober, harinya Kamis, itu berada di wilayahnya masing-masing. Lah, itu nanti Bapak Ibu bisa apa ya berkoordinasi. Ini sudah disampaikan belum Pak Eko tentang teknisnya yang induksi offline? Belum, nanti sudah. Oh iya, nanti disampaikan oleh Pak Eko, nggih. Jadi Bapak Ibu, yang penting ikuti saja. Insya Allah kami memberikan yang terbaik. Dan saya harap panjenengan semua juga meresponnya dengan baik. Karena sama-sama panjenengan supaya pengennya juga lulus, kami juga inginnya lulus. Ngoten. Jadi tidak ada menghambat, tidak ada memperberat, tidak. Tapi semuanya demi lulus bersama, kebarokahan bersama, dan kemanfaatan ilmunya supaya nanti Bapak Ibu bisa menjadi benar-benar profesional dalam mengajar dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup. Sekali lagi letakkan hati, rendahkan semuanya, minta sama Allah, niatkan yang benar. Ini adalah jihad panjenengan yang terakhir menghadapi ujian. Insya Allah semuanya dimudahkan, semuanya nanti akan dipadangkan menuju jenengan sukses semua. Amin. 1 kali UP lulus 100%. Amin. Terima Amin. kasih. Amin, ya Kurang Rabbal lebihnya mohon maaf. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ustazah Yuyun Zunairah atas motivasinya. Semoga Bapak Ibu juga bisa menyikapinya. Setelah ini kita sama-sama berikhtiar untuk mencapai tujuan bersama, lulus, dan nanti ketemu bareng-bareng secara tatap muka antara yang dari Nganjuk, dari Ponorogo, yang dari Kediri, dari Jombang, bertemu saat yudisium nanti bersama tahun nanti dan terima serdik sama dengan Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu nggih, izin
Bapak Ibu sekalian, izin nih ya, review sedikit tentang jadwal yang akan Bapak Ibu laksanakan, jadwal padat. Bapak Ibu sudah dicetak besar nggih jadwalnya hari ini, Bapak Ibu sekalian? Ya, Ampun. Ampun, Ya, Pak. Pak. Ampun, Pak. Ampun. Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan nambah satu tryout lagi sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Kaprodi. Insya Allah nanti di sekitar antara ini nggih di hari Rabunya 16 Oktober Bapak Ibu sekalian nanti akan Bapak Ibu mohon di mute. Nah, supaya Mic-nya Bapak Ibu tolong. Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah di tanggal 16 itu kita akan tambah satu porsi tryout lagi supaya Bapak Ibu punya banyak penerimaan soal terkait dengan mengimplementasikan kisi-kisinya. Sebentar nggih. Insya Allah akan nambah itu. Kemudian Bapak Ibu jadwal UKIN dan lain sebagainya terkait dengan induksi offline Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah akan dilaksanakan untuk yang di Kabupaten Kediri akan dilaksanakan di kampus. Karena dari dua daerah nih, Kabupaten dan Kota Kediri. Kemudian nanti di Nganjuk insya Allah akan dilaksanakan di aulanya Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk bersama Pak Kadin beserta Kabid dan lain sebagainya. Kemudian Jombang juga akan sama dilaksanakan di aula Dinas Kabupaten Jombang bersama Kadin, PLH Kadin, kemudian Pak Kabid, kemudian Ponorogo juga sama dengan Pak Kadin, Bu Kabid dan beberapa dinas ya, orang dinas untuk melakukan induksi di secara offline di sana. Nanti akan ada 2 sesi atau ya mohon maaf ada 3 sesi nggih. Nanti sesi 1 nanti akan disampaikan pengarahan oleh dari Dinas Pendidikan, kemudian sesi 2-nya adalah materi profesional, kemudian sesi 3-nya adalah pedagogik. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan induksi offline, nanti insya Allah Bapak Ibu tinggal hadir di situ. Tetapi ini Bapak Ibu nanti mohon perwakilan dari masing-masing daerah, baik itu dari Kediri, Nganjuk, Jombang, Ponorogo, nanti bisa menghubungi saya untuk koordinasi terkait dengan teknis pelaksanaan induksinya. Tapi pada prinsipnya nanti Bapak Ibu niki nggih bisa mengikutinya dengan maksimal, luangkan waktu itu, nanti akan ada undangan dari dinas masing-masing terkait dengan pelaksanaan induksi ini. Nggih, itu Bapak Ibu, insya Allah akan nambah satu sesi UP karena di jadwalnya belum ada, nanti insya Allah akan nambah. Kemudian Bapak Ibu, kita sosialisasi sistem UKIN. Untuk jadwal UKIN Bapak Ibu terkait dengan praktek pembelajaran dan perekaman itu adalah 17-18. Monggo silahkan bisa menggunakan video PPL yang terbaik, bisa diedit. Tapi videonya harus bukan video PPL nggih. Kalau video PPL kan hanya 15 menit. Untuk video UKIN Bapak Ibu nanti durasinya adalah 30-40 menit ya. 30-40 menit. Maka harus niki nggih menyesuaikan nanti Bapak Ibu terkait dengan seragam. Kemarin banyak yang bertanya, kemarin waktu recording PPL bajunya recordingnya hari Senin atau Selasa, pakainya beda. Kalau hari Kamis begini, hari Jumat begini. Bapak Ibu sekalian, jadi pada intinya penguji itu kan tidak tahu jadwal seragamnya Bapak Ibu mau hari Senin, hari Kamis itu apa. Yang penting nanti video prolog dan video saat ngajar bajunya sama.
Seakan-akan Bapak Ibu melakukan praktek ngajar itu di tanggal 17 atau 18. Dan tanggal 17 18 Oktober itu nanti tertulis di modul ajar, tertulis di video prolog UKIN atau disebutkan di video prolog UKIN-nya adalah salah satu, mau tanggal 17 atau tanggal 18. Monggo Bapak Ibu menyikapinya, mau seragam guru, seragam siswa, intinya penguji tidak tahu seragam yang digunakan di lembaga masing-masing. Anggap saja begitu. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan unggah berkas, waktunya terbatas ya, hanya 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Alhamdulillah ada waktu Sabtu, Minggu, Bapak Ibu bisa memaksimalkannya. Jadi Bapak Ibu bisa maksimal untuk menginputkannya, nanti akan selalu kami update. Yang telat-telat dan lain sebagainya jangan sampai ya Senin, karena aksesnya adalah mulai dari 0001 di tanggal 19 Bapak Ibu sudah bisa upload berkas portofolio maupun modul ajar ataupun link video praktek pembelajaran hingga Senin pukul 23.59. Lebih 1 detik saja sistemnya sudah tidak bisa diakses. Maka Bapak Ibu kalau misalkan sudah selesai bisa update. Oke, Bapak Ibu, kemudian itu waktunya, jadi waktunya terbatas karena ini menggunakan sistem di Kemdikbud, di jadwal seperti itu, maka kalau telat sudah tidak bisa diakses kembali. Kemudian untuk penilaian UKIN di tanggal 28 hingga 31, maka Bapak Ibu di tanggal tersebut ada kegiatan tryout, ada tanggal kegiatan bedah soal juga. Nanti Bapak Ibu tetap standby dengan HP-nya, apabila ada panggilan maka bisa jadi berkas Bapak Ibu ada yang bermasalah. Tetapi pastikan kemarin sudah kami berikan share tutorial terkait dengan link ya di Google Drive. Pastikan open access semuanya supaya Bapak Ibu penilai nanti bisa mengaksesnya dengan maksimal. Oke, ini Bapak Ibu beberapa kasus yang tidak lulus UKIN tadi sudah disampaikan oleh Bu Kaprodi. Saya ingin menegaskan detailnya. Yang pertama, modul ajar yang dibuat dan diunggah tidak lengkap. Tidak lengkap di sini adalah mungkin karena bikin modul ajarnya mungkin ya ada draft 1, draft 2, draft 3, kemudian baru modul ajar final. Tetapi yang diupload adalah yang draft, yang baru aja menuliskan sampai ke ini ya, sampai ke kegiatan inti saja, penutupnya belum ada, atau baru sampai pembukaan saja, kegiatan intinya belum ada, atau filenya revisi. Seharusnya yang diupload adalah yang revisi paling akhir, tetapi yang diupload adalah file yang paling pertama, sehingga nanti nilainya tidak maksimal, atau sehingga tidak, atau bisa membuat Bapak Ibu tidak lulus karena nilainya sangat kecil sekali. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah video yang diunggah tidak lengkap. Video tidak yang diunggah tidak lengkap di sini adalah video yang Bapak Ibu unggah ternyata hanya 15 menit yang ada di PPL, belum ada prolognya, belum ada identitas videonya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa membuat tidak lulus. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengunggah video yang belum lengkap. Maka pastikan filenya, pastikan linknya sebelum diunggah di sistemnya LMS-nya. Oke. Kemudian yang ketiga, video banyak disisipi lagu. Kenapa ini membuat tidak lulus? Karena kalau disisipi banyak lagu, kemarin sudah saya sampaikan di grup nggih, melalui chat, nanti bisa jadi terkena copyright. Akhirnya videonya diblok, kemudian videonya tidak bisa diakses karena oleh pihak Google ataupun YouTube dianggap itu melanggar hak cipta, sehingga di blok kemudian tidak bisa diakses saat dibuka oleh penguji. Jadi usahakan misalkan menggunakan lagu ya lagu yang anti copyright untuk backsoundnya.
Tapi kalau tidak pakai background juga tidak masalah. Pastikan itu. Jadi harus diupdate terus, dipantau terus sampai penilaian UKIN itu videonya bisa diakses. Tanggal-tanggal penilaian UKIN, nanti penilaian UKIN itu Bapak Ibu akan dijadwal. Berkas Bapak Ibu dinilai tanggal berapapun nanti akan dijadwal. Jadi tidak semuanya ya, tidak semuanya di hari itu atau di tanggal itu, tetapi nanti mungkin ada Bapak Ibu yang dinilai di tanggal sekian, nanti ada Bapak Ibu yang dinilai di tanggal sekiannya. Maka harus pastikan videonya bisa diakses sampai habis masa penilaian UKIN-nya. Kemudian yang keempat, video yang diunggah tidak bisa dibuka. Nah, ini juga sama, tidak bisa dibuka karena mungkin settingan videonya masih privat dan lain sebagainya, atau videonya tadi terkena plagiat, atau videonya gagal upload. Nah, padahal misalkan Bapak Ibu merasanya sudah diupload linknya, terus ditinggal tidur, linknya diunggah di LMS, padahal ternyata belum berhasil diunggah. Kemudian yang kelima, ini yang paling ini ya, tidak mengisi portofolio sama sekali, atau portofolio yang diisi tidak sesuai panduan. Tidak sesuai panduan itu isinya apa, seharusnya apa, yang diunggah apa, mintanya apa, yang diunggah apa, maka nilainya juga tidak maksimal, itu juga bisa membuat tidak lulus panjenengan sekalian. Kemudian Bapak Ibu untuk laman UKIN nanti http://ukin.ukmppg.id ini belum bisa diakses, Bapak Ibu login juga belum bisa karena belum jadwalnya. Nanti kalau sudah jadwalnya di tanggal berapa tadi Bapak Ibu? Di tanggal 19 ya. Di tanggal itu nanti Bapak Ibu baru bisa mengaksesnya. Jadi isinya adalah yang paling pertama adalah nomor peserta. Bapak Ibu nanti silahkan isi sesuai nomor peserta untuk daftar kemarin, yaitu nomor peserta di LMS atau mungkin nomor siaga. Nah, kemudian tanggal lahir, pastikan tanggal lahirnya sesuai tahunnya. Yang sering pasti tidak bisa login tidak apa, data tidak valid. Nah, ternyata tanggal lahirnya tahunnya adalah tahun 2024 atau bulannya bulan apa, tanggalnya tanggal apa. Kemudian nomor KTP atau NIK yang sudah Bapak Ibu inputkan saat daftar ulang kemarin. Jadi jangan sampai salah kemarin saat daftar ulang tanggal lahirnya, nomor KTP-nya, karena akan bersinggungan dengan UKIN, nanti bersinggungan dengan cetak ulang formulir. Nah, nanti akan ada jadwal cetak ulang formulir ya Bapak Ibu. Di tanggal 28 sampai 31 itu ada jadwal cetak ulang. Kenapa harus cetak ulang? Karena formulir yang Bapak Ibu unduh kemarin untuk UKIN itu belum ada link untuk gabung grupnya. Ketika di tanggal itu cetak ulang formulir itu sudah ada link grup pengawas UP-nya. Nanti di dalamnya sudah ada pengawas UP Bapak Ibu masing-masing. Setiap kelas berbeda. Nanti digenerate oleh sistem, Bapak Ibu dapat pengawas dari LPTK mana, namanya siapa, akan berbeda-beda, jadi tidak sama linknya. Maka ikuti link yang ada di formulir masing-masing. Untuk link kemarin Bapak Ibu, untuk formulir kemarin sudah dicetak semuanya Bapak Ibu? Ya, Bapak. Sudah. Disimpan, Pak. Alhamdulillah kalau sudah, karena itu akan jadi turnamen atau pelengkap Bapak Ibu saat prolog Bapak Ibu sekalian. Nanti itu yang akan dipakai oleh Bapak Ibu sekalian di Enggak perlu kayak buanter bisa dengakne. Ibu di unmute, Bu. Suaranya. Mohon suaranya Bapak Ibu, suaranya. Mengganggu kancanya. Oke, Bun. Oke, Bapak Ibu, kita linknya ini nanti akan kami share juga di grup terkait dengan ini lamanya. Kemudian untuk kita simulasikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kita
uji coba kalau di ini adalah akun dummy Bapak Ibu, kalau di tempat Bapak Ibu nanti ada tambahan seperti tadi nggih, ada tambahan nomor atau lamannya sorry. Ada NIK-nya Bapak Ibu. Jadi itu untuk tanggal lahir Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nanti untuk menggeser tahunnya itu panah yang 2 ini Bapak Ibu bisa menggeser tahunnya. Jadi kalau Bapak Ibu kelahiran tahun 90 atau 80 tinggal menggeser, jadi tidak perlu menggeser atau mengetiknya, tapi harus ini menggeser tahun-tahunnya ini. Oke. Kemudian bulannya pastikan Bapak Ibu, stop, saya cek dulu. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Untuk bulannya gesernya di sini. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah sukses melakukan daftar ulang ya, maka nanti di sini ini akan nama Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu tulis saat daftar ulang kemarin. Nah, dalam mengisi portofolio di sistem ini Bapak Ibu tidak harus sekali duduk ya. Jadi misalkan di tanggal 19 panjenengan Sabtu itu ya, panjenengan bisanya pagi, misalkan ngisi satu ini atau mengisi yang bagian ini dulu. Jadi tidak harus urut dari awal sampai akhir, tapi bisa di mana dulu yang Bapak Ibu kehendaki. Mau pengabdian, mau inovasi, mau refleksi, monggo terserah, atau mau mengunggah ini dulu apa modul ajar atau videonya juga terserah. Studi kasus ini abaikan, ini untuk Kemenak belum menggunakan studi kasus. Jadi studi kasus ini hanya untuk Kemdikbud. Jadi untuk di Kemenak hanya portofolio 6 komponen dengan perangkat pembelajaran yaitu modul ajar dan video praktek pembelajaran. Jadi monggo. Tapi yang paling penting Bapak Ibu yang wajib ini silakan jangan sampai kosong yang diisi hanya pengabdian semuanya misalkan. Monggo sama seperti yang disampaikan dulu. Yang 4 komponen ini wajib diisi tetapi hanya salah satunya yang penting terisi dari 4 komponen ini. Misalkan Bapak Ibu tidak punya penelitian ya monggo, maka harus dimaksimalkan di poin yang lain, harus dimaksimalkan di modul ajar, harus dimaksimalkan di video praktek pengajarannya. Oke, dalam memulai mengisi berkas Bapak Ibu mau mulai di poin manapun ya. Yang paling pertama adalah Bapak Ibu harus mengunggah fakta integritas. Fakta integritasnya ada di form yang Bapak Ibu bisa unduh di laman UKM PPG kemarin. Bapak Ibu kemarin saat daftar UKM PPG ya, melakukan pendaftaran di UKM PPG, di sini ada instrumen UKIN. Panduan ini juga sudah saya share di grup ya. Sudah saya share di grup. Letak filenya ada di paling belakang untuk fakta integritasnya yang saat itu sudah kami contohkan ya. Ini ada di halaman paling akhir contoh dari fakta integritas. Mau mulai dari manapun Bapak Ibu harus mengunggah fakta integritasnya, kemudian mengetik deskripsi diri ya. Maka kemarin Bapak Ibu semoga sudah membuat deskripsi di setiap komponen karena setiap komponen harus menyertakan deskripsinya. Jadi kalau sudah Bapak Ibu filenya tinggal dibuka kemudian dipastekan di sini. Jadi harus diisi deskripsi dirinya, dipastikan di sini, yang mana isinya adalah apa yang akan Bapak Ibu unggah. Jadi makanya harus disiapkan filenya dulu supaya bisa menuliskan deskripsinya.
Kemudian kalau Bapak Ibu tidak menyimpan deskripsinya, Bapak Ibu tidak akan bisa menambah berkas. Berkasnya harus diunggah satu persatu. Kalau Bapak Ibu punya pengabdian 50, maka Bapak Ibu harus melakukan 50 kali unggah berkas. Karena kalau tidak 50 kali, maka penilaiannya juga tidak akan 50 kali. Kalau Bapak Ibu misalkan punya pengabdian 50 tapi yang diunggah hanya satu, maka nilainya hanya satu penilaian. Penguji hanya bisa menilai satu komponen. Kalau punya 50 maka harus diunggah 50 kali. Maka waktunya lama, 3 kali 24 jam untuk menilai, untuk mengunggah berkas-berkasnya. Maka jangan ditunda, maksimalkan waktunya supaya waktunya ngatasi. Kalau Bapak Ibu menunda, mengunggahnya nunggu hari Senin, harus ke sekolah dulu pakai wifi. Senin itu waktunya hanya 24 jam. Bapak Ibu ke sekolah mulainya jam 7. Nanti belum tentu jam 7 malam Bapak Ibu sudah selesai karena berkasnya banyak. Maka mulai Sabtu sudah bisa dikerjakan, Minggu dikerjakan, Senin nanti tinggal dicek apakah ada tambahan, apakah sudah sesuai berkas yang diunggah dan lain sebagainya. Ini tambah kegiatannya. Ini sama seperti yang ada di ini nggih, pedoman yang ada di instrumen Ukin ini. Panduan teknisnya Bapak Ibu juga bisa baca, isinya sama, kegiatannya apa, silahkan nanti. Karena ini lama Bapak Ibu, ini baru satu berkas. Kalau Bapak Ibu punya 50 berkas, maka berapa lama panjenengan mengisinya ini bisa dipastikan waktunya lama. Dan pastikan ketika mengunggah berkas ya Bapak Ibu, ketika mengunggah berkas, mohon di mute. Siapa ini gitu? Kemudian jangan lupa diklik simpan Bapak Ibu. Karena kalau tidak diklik simpan, berkas panjenengan tidak akan tersimpan di sini. Pun sudah mengunggah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu masih bisa mengeditnya nanti siang dibuka lagi, nanti sore dibuka lagi, masih bisa. Tinggal diklik edit ya, nanti misalkan berkasnya dilihat atau disesuaikan, monggo. Nah, ini baru satu Bapak Ibu, tambah lagi berkas yang kedua, berkas yang ketiga dan lain sebagainya. Nanti juga akan sama. Ini mempersingkat waktu nggih Bapak Ibu. Saya simulasikan. Oke, ini 2. Nah, kalau punya 50 maka lakukan 50. Itu baru satu kriteria Bapak Ibu. Untuk kembali Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, kembali ke halaman ini, panjenengan ngerjakan ini 1 misalkan, nanti terus ini dulu 2 atau 3, monggo. Random boleh, tidak harus urut. Nanti jadwalnya akan muncul di sini tanggalnya, Bapak Ibu. Pastikan mengunggahnya di tanggal tersebut. Oke, selesaikan di tanggal-tanggal tersebut. Nah, untuk fakta integritasnya cukup sekali saja, tidak perlu unggah lagi untuk membuka berkas atau komponen yang lain. Tetapi untuk mengunggah berkasnya, Bapak Ibu harus mengunggah berkali-kali supaya mendapatkan penilaian berkali-kali. Kalau Bapak Ibu mengunggahnya hanya sekali, maka nilainya hanya sekali. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Ini linknya harus dikopikan linknya dulu. Pastikan ini ada instruksinya, tidak boleh pakai bit.ly atau short link atau apapun, harus link aslinya. Dari YouTube-nya ya. Oke, untuk ini yang paling sering jadi pertanyaan saat unggah modul ajar ataupun video. Ini nggak bisa diklik, nggak bisa diinput. Nah, padahal di sini ada klik editnya. Silakan diklik dulu. Dimasukkan nama sekolah, NPSN sekolah masing-masing, kelas berapa, semester berapa, materi pokoknya. Ini tanggalnya, maka tanggalnya adalah tanggal 17 atau tanggal 18. Harus sama dengan video prolognya yang dibuat Bapak Ibu. Ini tanggalnya, kalau enggak tanggal 17 ya tanggal 18 Oktober 2024. Tanggal yang ada di sini nggih, Bapak Ibu perhatikan.
tanggal yang ada di sini. Ini adalah untuk mengunggah modul ajar, rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka pastikan tanggalnya 17 atau 18, kemudian diupload filenya, kemudian diklik simpan. Untuk mengunggah video juga sama, klik dulu edit, baru Bapak Ibu menampilkan isinya sama. Pastikan tanggalnya juga sama antara video, link videonya dengan tanggal yang ada di sini. Jangan sampai berbeda. Link YouTube-nya, kemudian diklik simpan. Kalau Bapak Ibu sudah selesai ya klik kembali. Atau kalau Bapak Ibu pengen menutup, klik keluar. Nah, ini untuk keluar dari sistemnya. Kalau Bapak Ibu tidak klik keluar, nah maka Bapak Ibu tidak bisa keluar atau langsung dari atas juga bisa. Ini untuk keluar dari sistemnya. Bapak Ibu bisa login lagi kapanpun. Nah, monggo ini akan muncul halaman depannya. Silakan login lagi untuk mengunggahnya. Itu Bapak Ibu terkait dengan ini sistemnya. Pada prinsipnya waktunya terbatas 3 kali 24 jam untuk mengunggah berkas-berkasnya. Pastikan hari ini dan hari-hari esok sebelum waktu unggah berkas, filenya sudah siap, deskripsinya sudah siap, isiannya juga sudah siap. Kalau isian tempat, lain sebagainya itu belum siap juga, maka Bapak Ibu waktunya juga akan lama karena harus ngisi ini tempatnya di mana ya, harus ngisi dulu. Kemudian waktunya kapan ya, harus lihat berkasnya lagi. Nah, itu akan lama. Tapi kalau sekarang sudah siap, Bapak Ibu tinggal mengcopy paste, maka jauh akan lebih cepat selesai daripada menginput satu persatu di saat sistemnya terbuka. Pastikan itu Bapak Ibu harus sudah clear sebelum jadwalnya di tanggal di tanggal 19 sistemnya dibuka. Jangan sia-siakan waktu, segera diunggah supaya lebih tenang. Minimal ketika tanggal 19 hari pertama Bapak Ibu sudah selesai mengunggah semua berkasnya, di tanggal 20 Bapak Ibu sudah tenang, Bapak Ibu tinggal mengecek berkasnya sudah sesuai belum, atau misalkan di tanggal 20, oh iya saya punya file ini lagi, atau saya punya berkas ini lagi mau saya tambah. Nah, bisa ditambahkan di berkas yang sudah Bapak Ibu input di sistem LMS-nya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah belum selesai pemberkasannya, filenya belum ada, ya maka waktunya akan habis untuk baru mencari file berkas-berkasnya. Itu Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ingin didiskusikan bersama-sama terkait dengan LMS, monggo kita diskusi dengan raise hand dulu nggih Bapak Ibu. Ada Bu Khalifah Mukarromah. Monggo silahkan. Assalamualaikum, Mbak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya terkait video yang kita unggah, video pembelajaran itu. Untuk durasi kalau lebih dari 40 menit itu boleh apa mboten nggih Pak Eko? Lebih dari 40 menit, Bu. Nggih. Lebihnya berapa nih, Bu? Lebihnya 20 menit jadi 1 jam nanti. Lebihnya kalau beberapa menit boleh, tapi kalau lebihnya 20 menit kan jadi 1 jam. Nanti waktunya penguji akan habis lihat videonya jenengan tok, nggak lihat videonya. Gitu. Berarti ya dipotong-potong mawon di bagian-bagian yang penting nonton ya Pak, yang diedit. Pokoknya 30 sampai 40 menit itu video dari prolog nggih. Prolog panjenengan sampai praktek ngajar mulai dari persepsi, kemudian kegiatan membuka inti sampai penutup, sampai merefleksi atau sampai salam lah gitu. Nggih. Apa closing misalkan ada fotonya jenengan babe atau gimana atau monggo, pokoknya intinya 30 sampai 40 menit itu. Kenapa dibatasi 30 sampai 40 menit? Karena Bapak Ibu dosen penilai dan guru pamong penilai itu sehari hanya menilai maksimal 4 berkas panjenengan. Berkas itu kan ada berkas portofolio panjenengan. Kalau panjenengan ngisinya misalkan 200 berkas, kemudian melihat
video jenengan 40 menit, misalkan 40 menit, kemudian melihat modul ajar 4 jenengan, itu satu mahasiswa sudah berapa jam kan gitu. Kalau durasinya videonya tidak dibatasi 1 jam, maka ya sehari akan habis untuk menilai hanya beberapa mahasiswa saja. Jadi maksimal ya 40, lebih sedikit boleh, tapi lebihnya jangan 15 sampai 20 menit. Lebihnya Berarti beberapa. lebih 10 boleh ya Pak Eko? Jangan banyak-banyak kan jadi 50 menit, Bu, hampir 1 jam. Ngaten nggih, nggih dipotong Yang, disesuaikan lagi nanti. yang kedua Pak, mohon izin lagi. Nggih. Terkait deskripsi diri itu tadi di setiap menu unggah kita harus menulis deskripsi dirinya, ngoten nggih Pak? Nggih, di setiap komponen, Bu, kan ada 6 komponen. Nggih. Nah, deskripsi itu di setiap komponen. Jadi deskripsi kan isinya apa yang akan jenengan unggah. Misalkan berkasnya nambah, maka deskripsinya juga harus ditambah, kan gitu. Loh, kalau misalnya yang diunggah itu kan sertifikat apa itu namanya, diklat, itu setiap sertifikat ada deskripsi dirinya atau di sekali membuat deskripsi Deskripsi diri? diri itu di prolog di awal, bukan di setiap komponen unggahnya. Seperti contoh ya, contoh yang sudah kami share itu misalkan terkait dengan kegiatan penelitian. Nah, jenengan mendeskripsikan bahwasanya jenengan dalam poin penelitian ini saya menulis terkait dengan judul penelitian yang jenengan unggah di poin pertama, nenet yang diterbitkan di sini. Kemudian saya juga mengunggah ini yang diterbitkan di sini. Ketiga, saya juga mengunggah ini. Nanti termasuk di kegiatan pengabdian. Di dalam pengabdian saya telah melakukan kegiatan. Ini yang dilakukan ini selama seminggu. Kemudian saya juga melakukan ini dari kegiatan-kegiatan yang panjenengan unggah itu disampaikan di deskripsi secara singkat. Jadi bukan poin-poinnya, tetapi deskripsi itu ada Paragraf ngoten nggih. di depan awalnya. Saya tunjukkan kembali. Saya tak login lagi, tadi sudah kadung out. Supaya Bapak Ibu, bukan ini ya, bukan di setiap komponen diunggah, tapi hanya di awal saja. Misalkan direfleksi, apa yang panjenengan refleksikan itu disampaikan di deskripsinya sini. Nah, misalkan dalam refleksi, saya merefleksikan modul ajar atau evaluasi pembelajaran kelas sekian. Nah, pokoknya apa yang panjenengan unggah di bawah sini dituliskan di sini, kemudian disimpan. Karena deskripsi di atas ini syarat untuk bisa mengunggah berkas. Nah, misalkan berkasnya nambah, ya nanti deskripsinya diedit, ditambahi lagi. Misalkan ngoten nggih, nanti deskripsinya apa berkasnya apa, nanti ditambahi lagi poin-poinnya. Nanti kemudian diklik simpan kembali. Ngoten, Bu Khalifah Mukaromah nggih. Iya Pak, yang saya agak bingung yang sertifikat diklat itu kan banyak ngoten loh Pak. Berarti juga dituliskan di dalam deskripsi semua. Kalau yang diunggah banyak sertifikatnya itu. Nggih, bisa begitu atau di ini nggih, Bu. Apa namanya? Dirangkum misalkan kegiatan pengembangan kompetensi yang saya ikuti ada poin A, B, C, D ini. Pokoknya yang penting dideskripsikan apa yang panjenengan unggah di situ. Untuk JP-nya sertifikat itu kesemuanya harus maksimalnya berapa atau bebas saja ya Pak Eko? Bebas kan ada, pokoknya di petunjuknya dilihat lagi, Bu, kan CP-nya berapa yang dihitung kan, sekian sampai sekian itu nanti poinnya sekian, nanti sekian poinnya sekian. Oke, siap. Terima kasih Pak Eko. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan yang sama bisa di skip. Monggo Pak Agus Salim. Oke.
Oke, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Yang pertama Pak Eko, pertanyaan saya untuk video yang ada di YouTube itu nanti disetting publish apa unpublish untuk yang nantinya diunggah di YouTube. Terus yang kedua terkait tadi yang sudah disampaikan sama Bu Khalifatul masalah fakta integritas. Itu nanti kita uploadnya satu kali, itu nanti sudah masuk ke portofolio ada 6 itu tadi. Apakah setiap kita buka itu kita juga upload fakta integritas? Itu baik. Terus yang ketiga itu Pak Eko terkait unggah itu kan tanggal 19 sampai 21 Oktober itu nggih. Apa memang dibukanya tanggal 19 sampai 21 barangkali sebelumnya itu bisa kita cicil atau mungkin bagaimana itu Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Oke. Oke, Pak Agus Salim, yang pertama terkait setting video di YouTube. Setting video di YouTube menika pastikan nggih jangan dipublish Bapak Ibu. Jadi bisa unpublic ya, bisa unpublic nggih. Bisa unpublic, pokoknya jangan public. Kenapa? Nanti publik setelah selesai UP baru dipublik. Karena ada beberapa kasus ya yang ketika video Ukin Panjenengan itu diunggah di YouTube, nah, ada yang memanfaatkannya, di-download, kemudian prolognya dirubah menjadi videonya yang bersangkutan. Jadi jangan sampai panjenengan yang berusaha susah payah praktek yang sesungguhnya mengimplementasikan modul ajar yang sudah disusun selama lokakarya sampai direvisi berkali-kali di PPL, kemudian diambil orang. Jadi usahakan settingannya jangan publik dulu, nanti setelah UP baru di publik. Untuk saat ini di setting unpublic ya, atau di privat boleh. Itu yang kedua, terkait dengan sistem UKIN tadi nggak Pak? Sistem UKIN. Oke, fakta integritas. Fakta integritas cukup upload sekali karena isinya fakta integritas kan mengisikan apa yang akan panjenengan unggah, nggih. Komponen tersebut kan dideskripsikan di fakta integritas. Jadi cukup sekali saja ngupload. Makanya nguploadnya bebas mau di komponen mana dulu yang panjenengan mau kerjakan. Pokoknya ngupload sebelum mengerjakan harus mengunggah fakta integritas dulu. Setelah mengunggah fakta integritas, maka Bapak Ibu baru bisa mengerjakan komponen tersebut. Jadi bebas, hanya sekali saja mengunggah fakta integritasnya. Untuk sistem di UKIN terjadwal ya hanya itu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa masuk sebelum tanggal itu. Tanggal 19 kalau belum pukul 00.01 maka panjenengan juga belum bisa unggah atau belum bisa. Maka manfaatkan waktu yang terbatas itu karena waktu yang dikasih hanya itu sangat-sangat terbatas, maka waktu yang ada yang makanya kita sudah sosialisasikan jauh-jauh hari supaya Bapak Ibu mempersiapkannya lebih maksimal sehingga saat sekarang panjenengan tinggal melengkapi mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin direvisi. Ngoten Pak Gus Salim nggih? Berarti itu Pak ya, untuk yang di fakta integritas itu berarti setiap deskripsi nanti kita masuk di menu misalkan publikasi ilmiah itu berarti nanti kita menuliskan deskripsinya juga sesuai dengan apa yang nanti kita upload ya. Nggih, leres. Itu Pak ya. Deskripsi sesuai apa yang panjenengan akan upload nggih. Intinya itu komponen. Oke. Siapa kamu tenun? Monggo Pak Kateno. Pak Kateno, jadi napa mboten? Oh, Ya, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Masalah deskripsi itu berbentuk file atau nanti kita nulis langsung di LMSS itu. Yang kedua, deskripsi itu nanti dipisah dengan fakta integritas Pak Eko. Itu. Jadi apa itu dijadikan satu dengan deskripsi yang 6 itu langsung bawahnya itu nanti
fakta integritas atau dipisah-pisah atau nanti juga ada file, nanti kita juga nulis langsung di LMS Pak Eko. Itu tanya Pak, itu saja Pak Eko. Untuk deskripsi itu ngetik Pak, makanya disiapkan dulu di Word filenya di setiap komponen, nanti saat sistemnya buka tinggal dipastekan di deskripsi masing-masing komponen. Itu satu. Jadi bukan berbentuk file tetapi ngetik di sistem LMS-nya secara manual. Kalau nggak mau ngetik, maka saat ini Bapak Ibu bisa menyiapkan, ditaruh di Word, nanti kalau sistemnya buka tinggal dipaste deskripsinya sesuai dengan yang sudah disiapkan tadi di sistem LMS-nya. Oke. Terkait dengan fakta integritas itu file sendiri, file PDF sendiri, formatnya ada di petunjuk teknis uji kinerja yang sudah kami share. Di halaman paling akhir itu ada contohnya fakta integritas. Monggo bisa dilihat. Itu isinya ya hanya menceritakan berkas yang jenengan unggah itu benar-benar file asli panjenengan dan ngambil dari manapun. Kemudian fakta integritasnya tanda tangan di atas materai. Ngoten Pak, katen nggih. Suwun Pak Eko. Nih, monggo Pak Ibnu. Siap, terima kasih Pak Eko. Mau menanyakan untuk video Ukin itu untuk upload YouTube-nya mulai dari sekarang tidak masalah nggih? Maksudnya upload ke YouTube-nya, bukan ke LMS-nya. Atau harus nunggu tanggal 18-nya itu, 17-18. Oke. Sudah satu dah Pak. Siap, sampun Bapak. Sebenarnya ya di tanggal 17-18, tapi ngupload sekarang juga tidak masalah supaya nanti kalau ada kegagalan atau mungkin ada notifikasi terkait dengan misalkan kena copyright dan lain sebagainya gara-gara ada video yang melanggar hak cipta, maka nanti bisa diperbaiki sebelum waktu unggah di sistem LMS. Sekarang monggo bisa diunggah kalau sudah siap nggih sekaligusnya, karena komponen untuk bikin prolognya kan sudah ada nggih, yang pendaftaran yang panjenengan bawa itu sudah ada. Gitu Pak. Siap. Berarti aman saja Bapak nggih. Tapi yang penting jangan dipublish dulu, di unpublish gitu nggih. Betul, J. Siap. Monggo Bu Listiana. Melanjutkan pertanyaan Bapak tadi, Pak. Di dalam prolognya itu kan ada tanggalnya, nggih. Bagaimana kita menentukan itu, Pak? Makanya Bu milih tanggal 17 atau ngoten, milih sendiri nggih. Nanti termasuk yang ditulis di modul ajar harus sama dengan video prolognya. Mau tanggal 17. Jangan bilang tanggal 17 dan 18, tapi pilih salah satu tanggal. Nggih. Terus monggo, terakhir Bu Novianti. Masih mute, Bu. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi dijelaskan untuk video kita bisa ambil yang dari PPL, tapi kita tinggal nambah yang prolog dan identitas serta durasi waktunya 30-40 menit. Jadi misalkan saya mengambil dari video PPL ditambah itu bisa Bapak? Maksudnya itu video yang direkam saat penggunaan PPL nggih, bukan video PPL yang 15 menit nggih. Karena kalau 15 menit dan ditambah prolog itu kan hanya beberapa menit saja. Prolog kan tidak mungkin 15 menit kan, Bu. Jadi ketika membuat video Ukin kemarin kan kami sarankan di awal kan rekamnya adalah full, praktek pembelajaran full kan. Kemudian untuk PPL diambil hanya 15 menit. Nah, fungsinya apa? Supaya bisa digunakan untuk Ukin. Dulu waktu pelatihan saya sampai kali-kali. Nah, itu yang dimaksud video PPL, tapi bukan video PPL yang sudah jadi 15 menit kemarin, tapi video saat implementasi saat PPL kemarin bisa dipakai. Maksud yang saya tanyakan begini, kemarin kan kita benar sudah ambil 40 menit,
kemudian kita jadi 15 menit, itu kan diedit, otomatis kan yang sebenarnya kan masih itu toh Pak. Nah itu kita gunakan, terus tambah prolog, tambah identitas, mungkin ada yang kurang-kurang ditambah gitu, boleh apa enggak? Boleh Bu, tapi ya itu tadi durasi maksimalnya 30 sampai 40. Durasinya sampai 30 sampai 40 menit. Karena kan kalau praktik ajar fullnya jenengan kan ada yang 40 menit, mungkin ada 2 kali 30 menit kan. Jadi tetap harus diedit, dipotong sesuai kebutuhan. Oh ya. Kemudian itu kita boleh pakai PJBL, PBL ataupun P5 atau ditentukan yang PJBL sama PBL, Pak? Bebas, sebebas-bebasnya mana yang terbaik. Karena ini ujian, maka mana praktek ajar yang baik, mana modul ajar yang terbaik supaya nilainya maksimal. Karena nilai di modul ajar dan video implementasi modul ajar ini poinnya 6/7 dari nilai UKIN, diambil dari video dan modul ajar. Maka ambil yang paling terbaik, baik dari segi video maupun dari segi modul ajarnya. Betul Bu, jadi bebas mau pakai yang mana. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ridwan. Bapak, niki langsung mawon. Untuk modul ajar dan PTK, selama ini kita kan nggak menggunakan tanda tangan kepala sekolah. Apakah uploadnya menggunakan itu? Untuk itu modul mawon. ajar. Ya. Nggih dong. Nggih, Pak. Pripun? TDD semua dan PTK juga. Kok PTK? Kan hanya modul ajar, Pak. Nggak ngupload PTK dalam. Yang itu loh, yang portofolio itu kan juga ada. Kalau portofolio. Makanya portofolionya kan PTK-nya dijadikan apa? Kan ngoten. Harus ada pengesahan dari kepala sekolah. Kemarin yang sudah disampaikan kan harus ada pengesahan, maka harus ada tanda tangannya. Ngoten. Kalau nggak ada tanda tangannya kan berarti itu bukan portofolio tapi baru dikerjakan kan ngoten. Logikanya ngoten. Nah, karena sudah dilakukan maka ya bertanda tangan. Selama ini kan tidak pakai. Ngaten mawon Bapak. Karena ini Bapak Ibu, jadi semuanya berkas itu juga bisa diakses oleh panitia nasional. Jadi panitia nasional juga akan mengecek penilaian dari dosen dan guru pawong di masing-masing LPTK secara sampling. Nah, nanti tiba-tiba jenengan dapat nilai bagus ternyata tidak sesuai kan ya, maka yang dapat sanksi maupun guru pamong penilainya. Jadi sama-sama bekerja sama, monggo saling menyesuaikan. Yang penting kita bisa membantu Bapak Ibu juga bisa menyikapinya dengan maksimal. Ngoten? Loh, masih nambah lagi ternyata. Saya kira sudah berakhir. Monggo Bu Riza. Bu Riza. Boten terdengar Bu Riza. Ngapunten. Lebih dekat coba. Nggak kedengaran, Bu, suaranya. Nggak ada suaranya, Nggak Bu. masuk, Bu Riza, nggak masuk suaranya. Mic-nya Pak Ridwan tadi loh, jelas ya. Kok? Sampun terdengar? Nggih. Halo, nggih. Nggih, Pak Eko mau menanyakan video yang diupload itu harus pembelajaran ketika ada di kelas full atau mungkin ketika melaksanaan pembelajaran kemarin itu ada yang di luar kelas, itu boleh apa tidak, nggih? Intinya kan videonya itu adalah mengimplementasikan modul ajar. Nah, kalau misalkan di modul ajarnya ada kegiatan di luar kelasnya juga, ya maka videonya kan juga ngoten. Intinya ngoten. Pokoknya intinya kan videonya mengimplementasikan modul ajar. Nggih. Oh, nggih. Berarti boleh nggih Pak Eko? Terima kasih. Ya, kan, pokoknya intinya kalau di modul ajarnya ada praktek di luar kelasnya, gitu. Yang penting audionya, videonya cakep bisa didengarkan oleh penilai. Nggih, terima kasih. Monggo, loh masih nambah lagi ternyata. Sudah 3 lagi.
Nggih. Monggo Pak Reddy. Oke, terima kasih Pak Eko. Yang saya tanyakan yang pertama terkait di MA RPP yang diupload itu penanggalan waktunya itu juga dibuat tanggal 17 G. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya pakai kan ini PJBL. Nah, di situ terdapat 2 pertemuan. Nah, video saya itu bajunya tidak sama karena 2 pertemuan. Untuk menyikapinya bagaimana? Terima kasih. Itu yang saya tanyakan Pak Eko. Oke, oh ternyata sudah masih ada. Yang pertama, ini Pak, modul ajaran diupload tanggalnya di sistem UKIN-nya itu tanggal 17 atau 18. Untuk yang kedua, Ustazah Yuyun, monggo Ustazah Yuyun. Masih ada Ustazah Yuyun? Oke. Oke, untuk yang kedua, untuk praktek ngajarnya, ngajarnya 2 hari, Pak. Itu video fullnya juga pakai 2 ini? MA-nya 2 pertemuan juga, kan proyek Pak. Seperti itu. Jadi yang pertama, hari pertama itu pakai baju warna lain, yang kedua juga lain warna bajunya. Karena di hari besoknya untuk melaksanakan proyeknya. Seperti itu. Saya bantu jawab Pak Eko. Monggo, oh sudah muncul. Saya tak Sudah dari tadi sebenarnya mendengarkan. Saya mendengarkan dari tadi, tapi kan cukup Pak Eko sudah beres itu. Baik, Pak siapa ini? Pak Randy. Pak Randy, untuk UKIN ini adalah 1 video, 1 modul ajar. Kemarin sering saya dengungkan, kalau bisa meskipun proyek ini adalah idealnya 2 kali pertemuan, tetapi kalau untuk PPL UKIN itu harus meskipun PPL juga kemarin harus 1 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya jenengan nanti videonya modul ajarnya itu memang tidak bisa dibuat 1 pertemuan, maka boleh 2 pertemuan, tetapi videonya tetap 1 kali. 1 kali selesai, ngoten mawon. Enggak usah pakai drama ganti baju. Seperti itu. Jadi tetap utuh pertemuan awal mulai dari kegiatan pembuka sampai akhir ada produk yang disampaikan. Ngoten. Karena ini memang 1 kali pembelajaran. Saya kira seperti itu Pak G. Jadi tidak usah menggunakan 2 kali pertemuan untuk PJBL-nya. Mohon maaf. Berarti ini saya buat video lagi seperti itu Bu ya. Kemarin videonya jenengan gimana? Yang waktu PPL? PJBL itu 2 pertemuan. Karena kalau 2 pertemuan nanti kemarin saya dosennya Bu Yuni itu 2 kali pertemuan berarti otomatis bajunya beda Pak, seperti itu. Makanya saya buat beda baju gitu Bu. Cuma videonya yang awal nanti tapi di sintaknya yang pertemuan berikutnya itu nanti dijelaskan hari ini pertemuan yang kedua seperti itu. Di MA-nya juga karena di dalamnya itu 2 pertemuan Bu. Seperti itu. Itu Pak, yang seperti itu ribet Pak. Jadi kemarin sudah sering saya sampaikan boleh pakai PJBL tapi carilah yang proyeknya ringan-ringan saja sehingga 1 kali pertemuan selesai. Tidak harus 2. Atau ini Pak, kan PPL-nya 5 kali kan. Nah, kan masih ada 4 cadangan lain. 3 Pak. Oh iya, K1. Kalau K2 kan 5 kali. Jadi punya stoknya 5. Intinya kita tidak merepotkan kita sendiri itu. Betul. Nah, justru ini kan kalau ini nggak merepotkan berarti saya pakai yang itu aja, maksudnya gitu loh Bu. Berarti tetap harus dikasih subtitle mawon Pak. Subtitle dalam 1 video itu kasih subtitle pertemuan pertama kegiatannya apa, terus pertemuan kedua gitu. Sudah Pak. Ya sudah gitu aja Pak, apa-apa Pak. Daripada nanti jenengan syuting lagi nggak jadi induksi nanti jenengan.
Oke, tapi yang Nggih, jelas matur nggih, nuwun, Bu. jadi nanti Biasa untuk kan, penilai itu supaya tahu bahwa ini adalah pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Kalau tidak ditulis apa semacam running tag yang begitu, nanti bisa jadi nggak ngerti gitu. Kok malah kapan ini videonya, apa syutingnya kayak gitu mungkin ya. Nggih, siap Bu, matur nuwun. Nggih. Oke, nggih siap. Berarti kan nanti ini kalau PJBL 2 hari ya nanti di prolognya kan 17 dan 18 kan ngoten. Nggih, Pak Eko, Nah. siap, matur nuwun. Nggih. 2 Ya, hari betul kan. sekali. Masih ada lagi? Monggo Pak Akif. Jadi banyak ya. Baik, Pak Eko, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berkaitan dengan modul ajar kalian video pembelajaran, wow, Pak Eko. Terkait drive, kita nanti tetap diunggah di drive, ngoten nggih Pak Eko ya, untuk modul ajar kalian video pembelajaran kita yang sudah dibuat video tadi. Kemudian modul ajar itu nanti kita buat berapa JP karena satu kali pertemuan gitu, ngoten. Dalam modul ajarnya kita tulisi berapa JP-nya gitu Pak Eko. Terima kasih. Nggih, untuk modul ajar kan bisa kalau filenya kecil bisa langsung berkasnya yang diunggah. Karena pilihan di sistemnya ada file atau link. Nah, kalau filenya nggak sampai 5 MB, maka bisa langsung filenya yang diunggah. Kalau lebih dari 5 MB, maka bisa pakai Google Drive. Yang penting settingannya open access. Untuk videonya bisa YouTube, bisa Google Drive, tapi mending sarannya adalah YouTube supaya nanti pasca UP nanti bisa dipublish dan bisa dilihat, bisa menjadi amal jariah jenengan untuk guru-guru yang akan PPG berikutnya. Tapi kalau di Google Drive kan yang bisa melihat hanya dosen dan guru pamong. Jadi harapannya pasca UP itu akan lahir video UKIN ribuan sejumlah guru yang PPG. Selain itu yang menjadi pengalaman-pengalaman tahun lalu itu kalau di-upload di Drive itu lupa tidak disetting untuk berbagi sehingga tidak bisa dibuka. Itu rata-rata seperti itu. Nggih, sering sekali. Nggih. Berarti untuk modul ajarnya kita buat 1 kali 35 menit gitu Bu nggih ya? Satu JP gitu nggih? Boleh. Nggih. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih penjelasan Ibu, Pak Eko, Bu Yuyun. Pak Akif, monggo. Sami-sami. Rayu. Monggo Bu Nuning. Bu Nuning, monggo. Pak, nggih. Ngapunten Pak Eko, Bu Yuyun. Saya menanyakan untuk tadi yang upload PTK, bagaimana dengan kan tadi harus tanda tangan asli. Misalkan tanda tangan dosen pembimbing, guru pamong dan ketua LPTK niku pripun Pak? Terus yang kedua ada titipan pertanyaan. Kalau misalkan nanti upload video di YouTube, kemudian settingannya tadi unpublish, apakah nanti tim penilai itu akan bisa melihat video kita? Sampun, terima kasih. Untuk PTK kalau ada tanda tangannya dosen pembimbing sama ketua LPTK berarti bukan portofolio Bu. Berarti PTK tugas PPG kan portofolio 3 tahun sebelum PPG. Jadi dibuang. Nah, ngerti maksudnya. Kalau ada tanda tangannya kan berarti tugas PPG bukan portofolio. Ya kan portofolio kan 3 tahun sebelum PPG. Maka ya boleh dimasukkan tetapi ya itu disiasati dengan tidak memunculkan bahwasanya itu adalah tugas hasil dari PPG. Ngaten. Terkait video yang di YouTube, yang penting kan linknya ada. Jadi kalau linknya ada baik privat maupun unpublished, insya Allah dosen penilai bisa melihat. Karena dosen kan nggak akan ngetik nyari di YouTube. Kalau dipublish baru dosen ngetik video UKIN atas nama sinten ngoten. Tapi yang penting itu tadi linknya sudah diunggah di sistem maka dosen bisa mengaksesnya. Ngoten Bu Nuning. Siapa yang Monggo Pak
Ropik. Pak, untuk terkait tentang video pembelajaran apa itu untuk UKIN itu yang bentuknya 2 kali pertemuan Putus-putus, Bapak. videonya Pak modulnya Ropik, putus-putus. 2 Coba videonya dimatikan supaya jaringannya lebih modulnya lancar. itu apakah yang pertemuan kedua itu untuk video tentang UKIN ya, video tentang UKIN itu video yang pertama, yang PBL itu saya modulnya itu kan 2 kali pertemuan. Ketika 2 kali pertemuan itu modulnya itu apakah harus pertemuan kedua dihilangkan seperti itu? Terus pertanyaan yang kedua terkait tentang apa itu istilahnya PTK UKIN portofolio nggih. Berarti itu istilahnya PTK-nya tanggal pembuatan PTK itu dan tanggal kita melaksanakan PTK itu dirubah 3 tahun sebelum PPG ini atau seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, monggo Ustaz Yuyun. Tuh hilang Ustaz Yuyun. Nggih, terkait dengan modul ajar nggih. Sebenarnya yang ini Ustaz Yuyun karena yang ini ya yang mengarahkan dari awal. Ustaz Yuyun masih ada atau kemana? Kamar mandi atau ada tamu? Nggih, saya menanggapi yang PTK dulu. Lah ngoten nanti yang modul ajar biar Ustaz Yuyun. Nggih, untuk PTK Bapak, jadi yang penting yang kelihatan ininya logo IAIN dan lain sebagainya itu kan dihilangkan. Tapi untuk tanggal ya tanggalnya sekarang saat tugas kemarin tidak masalah. Jadi supaya nanti dosen penguji itu melihat bahwasannya ini tugas, tetapi dari segi apa layoutnya itu sudah tidak menunjukkan ini adalah tugas PTK. Jadi logo IAIN, kemudian dosen pembimbing dan lain sebagainya. Tapi jangan ditanggali di tanggal-tanggal yang kemarin-kemarin karena khawatirnya nanti malah akan ini beneran melakukan PTK atau enggak atau jangan-jangan hanya memanipulasi. Nah, itu nanti akan menjadi pertanyaan dari penguji. Insya Allah nanti penguji sudah kami kasih pengertian bahwasanya mungkin nanti ada PTK tugas itu yang masuk di portofolio sebagai tambahan poin penilaian di penelitian. Tetapi ya jangan dirubah tahunnya mundur ke belakang atau di copy 3 kali supaya 3 tahun membuat PTK padahal PTK hanya baru dilaksanakan saat PPG kemarin. Tapi kalau memang benar-benar Bapak Ibu sudah melakukan PTK di setiap tahunnya atau di setiap semester itu melakukan PTK ya monggo. Tetapi kalau PTK itu adalah tugas dari tugasnya PPG maka ya usahakan tanggalnya sama tetapi atribut yang melihatkan itu tugas coba diminimalisir ya termasuk logo biasanya kan logonya paling besar logo IAIN kemudian pembimbing dan sebagainya mungkin bisa disesuaikan. Sudah Yuyun? Belum ada. Terkait dengan ini nggih Pak Rafiq apa tadi modul ajar nggih. Modul ajar kan 2 kali pertemuan gitu, Pak. Ya disesuaikan untuk 1 kali pertemuan atau pakai yang PBL misalkan kalau daripada merubah PJBL-nya tapi kalau PJBL ya yang penting videonya bisa praktek tadi bisa kalau 2 kali ya maka nanti yang menyesuaikan intinya modul ajar menyesuaikan atau video itu menyesuaikan modul ajarnya kalau skemanya jenengan nyamannya 2 hari ya maka nanti bisa disampaikan kalau pelaksanaannya di tanggal 17-18 selama 2 hari praktek ininya. Oh, okay. Jadi menyesuaikan mohon Pak. Jadi nyamannya jenengan yang mudah jenengan mana supaya ya karena penjenengan biar bisa fokus untuk menyelesaikan portofolio dan tagihan yang lain. Oh, okay. Berarti
video modul ajar menyesuaikan video gitu aja Pak, biar lebih mudah ya. Nggih, monggo ndherekaken. Nggih. Mana yang mudah lah, Nggih, intinya matur suwun, menurut Bapak nggih. Ibu mudahnya mana, monggo. Nggih, matur suwun nggih. Terima kasih. Supaya biar sama-sama maksimal. Monggo Bu Nurul Fitri Astuti. Assalamualaikum, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Izin bertanya, di dalam modul ajar PJBL saya itu ada 2 pertemuan. Dan di video saya itu saya jadikan 1 pertemuan. Apakah saya harus menjadikan modul ajar saya menjadi 1 pertemuan atau tetap 2 pertemuan itu, Pak? Sampun, Bu. Sampun. Ya sama seperti tadi, mana yang memudahkan jenengan membuat video lagi atau mengedit modul ajar. Kan Videonya lupa. Videonya itu memuat 6 sintak PJBL. Tapi di modul saya ada 2 pertemuan. Niku apakah saya harus membuat modul saya menjadi 1 pertemuan atau tetap 2 pertemuan itu, Pak? Tadi sudah dijawab ya sebenarnya. Pertanyaannya sama, jenengan tadi kemana toh Bu? Iya, Bu. Terus satu lagi, Bu, nanti JP-nya dibuat berapa, Bu? Baik, Bu Nurul, apa namanya, untuk idealnya untuk tugas UKIN ini adalah 1 kali pertemuan, kan begitu ya, didesain. Memang kalau belajar itu 1 maudhu atau 1 tema itu kan bisa ber-JP-JP kan, bisa beberapa kali pertemuan. Tapi ini khusus untuk PPL, untuk UKIN itu setidaknya 1 kali pertemuan selesai. Sebenarnya begitu, tetapi kalau punya Ibu sudah kadung dibuat 2 kali pertemuan untuk PJBL, maka tadi seperti yang disepakati, apa namanya, modul ajarnya tetap seperti yang kemarin yang sudah ada, yang sudah ditasheh sama dosen PPL. Habis itu videonya tetap dalam 1 kali video. Kemudian memuat, kalau misalnya Ibu kadung membuat 2 kali pertemuan boleh, tetapi di situ ditulisi ini pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Sehingga video itu tetap utuh pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Kalau PJBL itu sudah sampai kepada proyeknya, tugasnya, sampai kepada bagaimana cara mempresentasikan gitu ya. Jadi intinya tetap dibuat 40 menit itu sudah utuh, tidak lagi 2 video maksudnya, tetap 1 video. Ngoten nggih. Nggih, 1 video. Berarti modul ajar saya tetap 2 pertemuan, Bu. Kalau sudah kadung ya itu saja, nggak apa-apa karena nanti memodifikasi kelamaan. Jadi videonya apa namanya, modul ajarnya 2 kali pertemuan, kemudian videonya juga 1 video tetapi memuat 2 kali pertemuan. Sehingga kalau yang tadi, Bapak yang tadi itu ditulisi ini pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Ngoten. Ada tulisannya, ada running tag-nya di dalam video videonya, itu. Bu. Iya, betul. Oh, di dalam videonya. Nggih. Sebenarnya kemarin itu sudah saya sampaikan ini untuk PPL, khusus PPL dengan UKIN itu nggak usah apa namanya terlalu ini ya. Memang 1 modul apa namanya 1 tema itu bisa bermodul-modul, bisa berpertemuan-pertemuan, idealnya kan begitu. Tetapi untuk khusus untuk belajar PPL ini ya cukup 1 kali pertemuan, harusnya begitu. Tapi kalau sudah kadung ya sudah, nggak usah dimodifikasi lagi, nanti terlalu lama. Nggih. Yang sudah ada saja. Oh, gitu. JP-nya ditulis berapa, Bu? JP-nya kemarin dosennya berapa ngasihnya? Kemarin untuk 6 sintak itu 6 JP, Bu. Wow, 6 JP. Iya, 2 kali pertemuan. Saya kira kalau seharusnya kalau ini untuk PPL kan, maksudnya untuk PPL itu 1 ini saja ya, 1 kali tatap muka lah paling tidak. Maka kalau dianggap 2 kali pertemuan ya 2 kali tatap muka, misalnya 2 kali berapa, 36 ya, 35 ya, misalnya kayak gitu. 2 kali 35 menit ngoten. Iya, benar. 2 kali 35. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Oke. Ada lagi masih terusnya? Nggih, monggo Pak Usman. Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu Zuzun, ini tadi saya menyimak untuk rekan-rekan yang nanti video di UKIN nanti menggunakan PJBL. Kebetulan dari teman-teman yang saya simak tadi, kayaknya di pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu beda seragam. Nah ini misalkan, terutama saya sendiri ini seragamnya sama. Jadi antara pertemuan pertama dan kedua, yang saya tanyakan, apakah nanti di video itu juga kita beri semacam timeline pertemuan pertama, pertemuan kedua seperti itu. Apakah hanya cukup seperti yang biasa-biasanya yaitu timelinenya berbunyi sintak saja? Seperti itu. Terima kasih Bu Zuzun. Oke, sami-sami. Videonya kadung nggak seragam, apa nggak kadung ganti, kadung tidak ganti seragam, kan nggih? Kan ya nggak apa-apa Pak. Kadang-kadang sehari dalam seragam satu dipakai 2 hari kan boleh ya. Iya, soalnya itu Bu, soalnya kan PAI-nya itu kan tiap hari satu kelas kan harinya sama seperti itu. Iya, sudah itu aja Pak. Nggak usah bikin, nggak usah Iya. anu lah, nggak usah Siap. ngel-ngel gitu ya. Oke, siap Bu. Mana yang memudahkan jenengan? Nah, maksudnya Ya, jadi gini Bapak Ibu, gini ya, jenengan sudah melalui proses yang panjang, itu ada PPL, ada segala macam. Berarti kalau jenengan sudah pada detik ini, pada titik ini sudah selesai PPL dan semua yang dari belakang, berarti jenengan itu seharusnya sudah lulus, ngaten Pak. Tapi dengan syarat mengikuti UKIN. Nah, UKIN itu adalah syarat rukunnya upload ini. Sudah, kalau itu semuanya sudah selesai. Tidak usah terlalu dipersulit, nggih. Nanti yang paling diutamakan setelah ini segera persiapkan UP-nya. Ngoten Bapak Ibu. Yang penting tidak salah upload. Ya gitu kan, tidak salah upload, kemudian bisa dibuka, kemudian pokoknya sudah sesuai dengan aturan gitu saja. Ngaten nggih, kalau masalah itu yang ringan-ringan, nanti videonya apa itu tadi modul ajarnya 2 kali pertemuan, itu nggak usah dibikin susah lah. Kan sudah ditasnya sama guru PPL-nya, sama dosen. Nggih. Penuh rukshoh ya Bu. Iya, wis pokoknya bismillah wae, insyaallah lulus Pak. Amin. Bu Yuyun. Nggih, nggak usah susah-susah Tanya Pak. sekali Bu. Nggih, pokoknya jenengan sudah selesai pada titik ini, berarti jenengan insya Allah sudah menyelesaikan syarat dan rukunnya, tinggal ujiannya, ngerti loh. Nggih, siap. akhirnya ini yang tanya-tanya sudah nggak jadi tanya ini kayaknya. Ini satu saja Bapak. Satu Nggih, saja. Nggih, Matur suwun nggih. Terkait sami-sami. fakta integritas Bapak. Ini surat pernyataan atau fakta integritas ini yang A itu berupa jumlah karya-karya yang kita upload atau apa poin-poin yang ada di 6 poin itu saja. Contoh begini, menyatakan bahwa A, karya berupa daftar kegiatan pelaksanaan penilaian diri, kemudian daftar kegiatan pelaksanaan refleksi diri, daftar kegiatan pelaksanaan pencarian informasi, sejumlah 6 itu merupakan karya saya sendiri. Begitu saja Bapak ya. Jadi tidak poin, apa istilahnya tidak disebutkan satu persatu jenis file yang diunggah. Terima kasih. Sampun Pak Eko. Nggih. Siap. Menika contohnya, nggih. Karya berupa diisi sesuai dengan produk yang dinilaikan pada portofolio. Nah, jadi monggo nanti disesuaikan, dicontoh yang sudah real yang dipakai di UKIN juga sudah kami share. Jadi fakta integritas itu tidak harus 1 lembar, bisa 2 lembar misalkan, atau beberapa lembar. Yang penting nanti dijadikan 1 file karena berkasnya banyak dan lain sebagainya. Monggo bisa disesuaikan. Ngoten Pak. Jadi saya kira untuk mempermudah, untuk memperirit juga sebenarnya ini apa namanya, kalau misalnya portofolio apa itu tadi modul ajar misalnya ada 2, tulis modul ajar ini dan ini, saya kira tidak masalah. Tapi kan disesuaikan dengan poin ABC tadi Pak ya. Karyanya misalnya ada ABC ya tulis
ditulis karyanya berupa ini gitu di koma sudah selesai. Saya kira tidak masalah juga. Siap Ibu dan Pak Eko, terima kasih. Sampun Bapak Ibu. Bu Lili sudah melambaikan tangan, monggo. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Yuyun, Pak Eko atas waktunya. Insya Allah sudah paham Bapak dan agak sedikit galau Bu nggih. Mungkin minta saran dari jenengan Bu. Ini kan video PJBL saya itu menurut saya ya, saya rasa itu sintaknya sudah jelas. Kemarin dosennya juga reviewnya ngoten. Namun yang membuat saya kurang nyaman itu di pencahayaan videonya itu kan HP saya kan cahayanya itu maju mundur sendiri. Jadi jeleknya di situ. Ini video ulang atau pakai itu aja enggak apa-apa, pripun Bu? Pakai itu aja Bu, gaspol. Ngoten ya, alhamdulillah. Matur nuwun Bu. Suaranya udah jelas Bu, cuma ya itu tadi cahayanya itu burem maju mundur ngoten lho. Nggih, enggak apa-apa itu aja Bu, enggak usah repot-repot. Oh, nggih matur nuwun Bu Yuyun, nggih. Matur nuwun. Siap Bu Yuyun. Alhamdulillah. Nggih, sudah nggih Bu Lili nggih. Aman terkendali Bapak Ibu. Akhir Pak Fauzan ini. Tapi Pak Fauzan. tapi jangan ini loh ya, dipermudah itu dalam rangka untuk bagaimana bekerjanya jenengan, tapi tetap pada rule yang sudah ditentukan. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, ini kan untuk upload video UKIN kan tanggal 17. Nah, itu ada aturan seragamnya kita harus menyesuaikan tanggal 17 atau kita boleh misal kita buat video itu hari Senin. Kan kemarin PPL itu yang terbaik kan hari Senin. Anak-anak pakai merah putih, gurunya pakai kaki. Itu diupload itu boleh atau tidak atau harus kita buat lagi sesuaikan hari Kamis atau Jumat gitu bagaimana? Apakah ada aturan untuk seragam itu Bu? Terima kasih. Pak Fauzan, ini tadi lo sudah saya sampaikan di paling awal, paling telat masuknya ini kelihatan ini. Tadi di awal sebelum ini sebelum mulai kita juga sudah sampaikan. Jadi monggo intinya pada itu nggak tahu seragam di sekolah masing-masing itu apa di tanggal itu. Jadi menyesuaikan mawon yang sudah ada disesuaikan. Maka catatannya adalah yang penting saat prolog dan saat ngajar videonya sami ngoten mawon. Ngoten nggih? Iya Pak, pun jelas. Kakak Teno. Akhir Pak Eko. Ini Pak Teno kok resen lagi? Ya, cuma mengucapkan terima kasih kepada Pak Eko dan Bu Yuyun. Semoga bermanfaat. Itu saja Pak Eko. Saya kira mau Pak. Lancar. Itu saja. Terima kasih. Kalau sudah Matursun. Bapak Ibu sekalian, monggo dimaksimalkan waktu yang masih ada untuk memberikan yang terbaik versi panjenengan semuanya. Karena terbaiknya masing-masing pasti berbeda. Jadi silahkan persembahkan yang terbaik versi panjenengan supaya nilainya juga terbaik menurut jenengan. Supaya nanti juga membawa kelulusan bagi Bapak Ibu sekalian, dan sebagai persiapan juga Bapak Ibu juga tidak lupa mempersiapkan diri untuk terus belajar mempersiapkan untuk uji pengetahuan. Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan diskusi secara mandiri, misalkan teman-teman dari Ponorogo kan ada grupnya, mungkin nanti setiap malam minggu ada Zoom untuk diskusi beda soal sendiri,
atau diskusi terkait dengan materi juga bisa. Atau nanti teman-teman Bapak Ibu dari Jombang itu ada grupnya bisa menjadwalkan diskusi setiap hari apa, nanti narasumbernya ganti-ganti untuk membedah soal dan lain sebagainya. Jadi banyak jalan yang bisa dilalui untuk mempersiapkan diri karena siapa tahu nanti Bapak Ibu malah ingatnya adalah saat diskusi dengan teman-temannya karena lebih nyaman, lebih santai daripada diskusi yang dengan dosen karena mungkin terlalu serius panjenengan malah ada yang kelewat. Tetapi nanti dengan teman-teman sebaya, teman sesama perjuangan jauh lebih bisa mengingat. Nah, maka silahkan Bapak Ibu bisa melakukan diskusi secara mandiri kapanpun melalui Zoom ataupun Google Meet. Ngoten nggih Bapak Ibu sebagai persiapan uji. Sedikit tambahan Pak Eko. Monggo, sudah. Bapak Ibu, saya Pak Eko itu tidak pernah menyulitkan jenengan nggih. Artinya mana yang bisa dilakukan dan mana yang terbaik. Tetapi Bapak Ibu juga perlu ingat bahwa nanti ketika ujian itu yang menguji itu tidak saya dan Pak Eko. Ada banyak versi dosen atau guru pamong yang berbeda-beda karakteristiknya. Jadi bukan berarti saya mau terus ini boleh, tetapi tetap harus sesuai dengan aturan. Misalnya 40 menit ya 40 menit. Kayak gitu nggih. Kalau Bapak Ibu PJBL tadi banyak menjadi problem, kenapa kok tidak pilih yang PBL misalnya? Apalagi yang K2 masih ada TIPEK dan masih ada pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira TIPEK dan pembelajaran berdiferensiasi itu juga sangat menarik. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya hati masih ragu, kemarin saya sering usulkan mana-mana yang paling bagus di PPL itu pakai. Tapi kalau jenengan masih ragu, masih nanti khawatir dan sebagainya, pakai yang lain. Tapi kalau panjenengan tidak ragu dan yakin, pakai yang itu. Jadi yang mana yang yang diyakini yang terbaik. Ngaten mawon. Insya Allah dosen dan guru juga bisa memahaminya. Insya Allah tetap lulus Bapak Ibu, cuma nanti grade nilainya kayak gitu. Tapi kan yang penting UKIN lulus toh, syaratnya bukan nilai, tapi syaratnya adalah lulus. Setelah itu baru bisa ikut UP. Nah, jadi berikan yang terbaik sebagai kenangan panjenengan sudah lakukan, tetapi jangan menghabiskan waktu, jangan habiskan energi Bapak Ibu untuk ini. Nanti karena masih ada jihad yang lebih luas lagi, yang lebih kuat lagi, yang lebih dahsyat lagi, yaitu mempersiapkan UP. Ngaten nggih. Itu saya kira Bapak Ibu supaya diperhatikan betul, kita melakukan dengan santai, senang, senyum, tapi tenanan. Ngaten nggih. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kegiatan sosialisasi ini sudah selesai. Semoga apa yang kita ikhtiarkan membawa manfaat. Monggo nanti perwakilan di setiap daerah bisa menjapri saya salah satu saja. Jadi monggo didiskusikan, jangan semuanya mengatasnamakan perwakilan nggih. Jadi Ponorogo siapa, Jombang siapa, monggo koordinasi terkait dengan induksi offline yang akan kita laksanakan di daerah masing-masing. Nanti insya Allah akan hadir pematerinya juga nanti akan ada dekanat dan nanti akan ada pengarahan dari para pejabat di dinas pendidikan masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, semoga dimudahkan utamanya dalam menyusun, mempersiapkan portofolio dan belajar dalam pengetahuan. Nanti jangan sampai ini ya mengabaikan grup karena info-info terupdate mulai detik-detik ini akan sangat sering ada info baik itu UKIN maupun UP. Jadi jangan sampai tidak membuka grup besar yang mana update-update-nya akan kami sampaikan di situ. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Lalika wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuyun. Suwun, Bu Yuyun, matur suwun, Pak Foto dulu Pak Eko. teman-teman. Foto dulu Pak Eko. Foto dulu Pak Eko.
Foto dulu, foto dulu. Jangan meninggalkan tempat dulu, Bapak Ibu, foto dulu senyumnya. Oh, senyumnya, Bapak Ibu. Senyum menatap masa depan yang cerah. Amin. Sudah senyum Bu sambil pusing ini. Ya, yang belum buka Bapak Ibu, slide. Yang belum dibuka, monggo dibuka, bangun semuanya bangun. Saya jamnya berdua Bu. Jangan dengan ada Sehat Pak Wasis. Mas Kito Aji. Ya. Tahan senyumnya Bapak Ibu enggak tahu ya ada di slide berapa, slide 1 atau slide 2 atau slide 3. Jadi pokoknya senyum.